Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam Rahayu buat semuanya. Kali ini kita duduk bersama di sini. Mereka ini sering mengisi konten-konten mengisi acara di Anugerah Channel. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai ya. Di sini ada nggak? Bau Roso ya. Urso. Sebenarnya di maaf di sini kita berada di Desa Cikadu atau Malang. Kita berada di Sawah Lor. Di sini tempat ini biasa digunakan untuk kemarin awal Mbak Jadi ada pasar dan ada kemah yang dihadiri oleh Bapak Bupati Malang. Berangkatnya di sini terdapat perkemahan. Dari perkemahan pertama diadakan adalah perkemahan Menula, terus ada pasar hall dibarengi dengan kemah, dan kita berada di sini bersama mereka. Ini akan mengobrol tentang di Bau di wilayah Cikadu ini. Sebenarnya itu di Bau itu siapa dan bagaimana ini? Oke, terima kasih. Salam Rahayu untuk sahabat misteri semua dimanapun Anda berada. Ya, ini yang punya channel Anugerah dan saya diajak kerjasama ya sama beliau. Bau Rekso ya. Ya, Bau Rekso. Ya, kalau Bau Rekso itu di desa ini sangat banyak ya. Bau Rekso beberapa diantaranya itu ada yang di daerah selatan di antara Bukit Pukusan, juga Kali Swidak itu juga ada. Terus juga yang di area sini lah, di area hutan Lor sini ini juga ada. Nah, tapi dulu yang pernah diceritakan oleh sesepuh saya yang sudah almarhum itu lebih condong yang ada di daerah sini, daerah Lor. Jadi ada Bau Rekso yang namanya Nyai Dewi Sendang Mayang. Nyai Dewi Sendang Mayang, nah itu kalau menurut cerita datang dari Jawa Barat. Iya, dari Pasundan. Dari Pasundan, konon beliau adalah anak salah satu raja Pasundan yang disuruh pergi oleh ayahnya, oleh sang raja, dikarenakan oleh ibu tirinya itu mau dibunuh. Konon seperti itu. Mau dibunuh. Karena ibu tiri ya, di sini ada ibu tiri. Mau dibunuh. Nah, lantaran mungkin kekuasaan lah mungkin. Sehingga sama ayahnya itu, sama sang raja itu disuruh supaya mengembara saja, pergi mencari pertapaan. Tapi ternyata kelicikannya ibu tirinya itu menyuruh orang-orang bayaran lah supaya tetap memantau anak tirinya, si Dewi Sendang Mayang. Lalu nanti kalau sudah masuk ke hutan supaya dibunuh dan dihilangkan jejaknya, seperti itu. Tapi atas kehendak dari Sang Maha Esa, Nyai Sendang Mayang itu diberi keselamatan. Masuk dari hutan ke hutan, berarti beliau itu bertapa, itu didampingi sama beberapa pasukannya, ya. Dan kedua, kalau zaman dulu apa ya? Kalau zaman sekarang ajudan ya. Kalau zaman dulu mungkin apa senopatinya, apa-apanya lah. Lalu sampailah Nyai Dewi Sendang Mayang itu bertapa di Gunung Slamet. Mungkin di zaman itu belum Gunung Slamet namanya ya. Bertapa di Gunung Slamet. Nah, hingga ada salah satu pendekar sakti Mandraguna yang disuruh sama ibu tirinya, yaitu namanya Ki Kebo Winoro kalau nggak salah. Ki Kebo Winoro atau Ki Kebo Wiyoro kalau nggak salah. Ki Kebo Wiyoro nek salah. Itu dikejar-kejar. Terus Ki Kebo Wiyoro ini tahu ternyata Nyai Sendang Mayang itu ada di Gunung Slamet.
Lalu telik sandinya Nyai Sendang Mayang itu mengetahui bahwa pasukannya Ki Kebo Wiyoro itu sudah di kaki Gunung Slamet. Sehingga di situ lalu langsung versi mereka itu ya meminta petunjuk kepada sang dewa lah ya. Lalu turunlah mungkin bangsa Resi atau bangsa apa, katanya supaya melakukan perjalanan lagi, terus kebenarannya orang yang suruhannya ibu tirinya itu nggak langsung naik ke puncak Gunung Slamet. Seperti itu. Jadi ngejar-ngejar tapi istirahat di kaki Gunung Slamet. Setelah beberapa hari Nyai Sendang Mayang itu bersemedi sampai ditemui oleh resi-resi atau bangsa dewa bagi mereka lah, sehingga disuruh supaya berpindah tempat ke area sini, area Cikadu bagian lor ya. Itu pesannya begini, bahwa kamu Dewi Sendang Mayang, kamu harus berpindah tempat seperti itu, yaitu ke arah wetan lor. Di sana ada tanah Sengkolo, seperti itu. Ada tanah Sengkolo. Lalu karena Ki Kebo Wiyoro dan pasukannya itu ada di bawah, lalu Nyai Sendang Mayang itu meminta petunjuk. Bagaimana caranya supaya saya dan rombongan saya itu berpindah ke tempat yang panjenengan maksud? Itu mereka tidak mengetahui. Seperti itu. Lalu ditunjukkan, kamu membaca ini mungkin amalan mungkin ya, kalau zaman sekarang. Tahun dulu mantra atau wangsit apalah itu. Nanti kamu terbang ke arah sana, tapi wujudmu nanti akan berubah menjadi merak. Beserta rakyatmu, beserta pasukanmu akan berubah menjadi merak. Dan kamu akan menjadi merak yang paling indah, yaitu berwarna putih. Kalau zaman sekarang nyebutnya apa, albino apa ya, merak yang berwarna putih. Ya, seperti itu. Lalu setelah mendapat mungkin mantra dari sang dewata, lalu diwariskan kepada masyarakatnya, kepada pasukan-pasukannya, kepada ajudan-ajudannya, sehingga setelah selesai mereka bisa berubah wujud. Lalu ternyata pas kebenaran yang di bawah itu naik. Lalu di situ juga Nyai Dewi Sendang Mayang langsung membaca mantra, lalu terbang bareng-bareng beserta pasukannya, lalu berwujudnya itu seperti burung merak. Nah, macam-macam, tapi yang merak yang berwarna putih itu cuma Nyai Dewi Sendang Mayang. Lalu terbang ke arah sini, ke atas sana lah ya, tidak usah disebut namanya, ke arah sana, seperti itu, ke arah hutan Cikadu, tapi yang di sebelah sana. Lalu singgah di sana, tapi tetap diketahui oleh Ki Kebo Wiyoro. Lalu dikejar lagi, dikejar. Wah, saya tahu itu adalah putri dari Kulon Sendang Mayang. Nah, Sendang Mayang ini sebenarnya kalau di Kulon itu bukan Sendang Mayang, ini nama samaran. Ya, nama samaran karena dicari oleh orang-orang suruhan ibunya, ibu tirinya, lalu disamarkan. Gitu kan? Ini misalkan namanya si Fulana. Kamu lihat ya, ini namanya Fulana, ciri-ciri seperti ini. Ya, terus ada orang yang ngasih petunjuk. Saya melihat orang yang ciri-ciri seperti itu ada di bukit ini. Lah, lalu pasukannya yang juga menjadi telik sandi ngomong, oh kalau yang itu bukan, itu Dewi Sendang Mayang. Lo pindah tempat lagi, itu Dewi ini Dewi ini, supaya apa? Menghilangkan jejak sebenarnya, untuk menyelamatkan Nyai Dewi Sendang Mayang. Terus lalu terbang ke sini, terus dikejar sama Ki Kebo Wiyoro. Terus ketika sampai di sini, terus kemudian
beberapa jam kemudian mereka rombongannya orang-orang yang bayaran ini itu sampai di sana, sampai di perbatasan desa ini. Ah, di sini langsung nyuruh kepada anak buahnya, kamu berlima itu katanya, kamu berlima naik ke Bukit Lor, ke Alas Lor, tangkap hidup atau mati si Nyai Dewi Sendamayang. Tapi karena di sini itu tanah Sengkolo ya, tanah Sengkolo bagi orang-orang yang nggak benar. Jadi bagi orang-orang yang benar bisa masuk gitu, seperti itu. Nah, sehingga kelima orang pendekar ini yang disuruh tidak sampai naik ke bukit sana, itu ada yang muntah darah, ada yang terpental, ada yang kesaktiannya luntur, sehingga yang selamat cuma satu dari 5 orang itu. Semuanya yang 4 itu mati. Ada yang ya mungkin seperti itulah. Terus lalu yang satu ini langsung pulang, ya, yaitu laporan kepada Ki Kebo tadi. Setelah laporan, lalu yang bertindak langsung Ki Kebo Yoro, ya, seperti itu. Ki Kebo Yoro lalu datang, bisa masuk hingga ke atas sana. Terus setelah di sana itu langsung kesaktiannya luntur. Setelah masuk agak dalam ke hutan lor itu kesaktiannya luntur. Ya, seperti itu. Kesaktiannya luntur. Lalu di situ langsung Nyai Sendangmayang itu bersumpah, mengambil sumpah. Kalau itu mungkin kalau bahasa sekarang, kalau pejabat itu pejabat yang dolim itu seperti itu ya, akan luntur jabatannya, akan lengser jabatannya. Kalau itu orang sakti akan luntur kesaktiannya. Kalau itu orang biasa yang melakukan hal yang tidak baik di sini akan celaka. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu lalu si ajudan 2 ini, nah namanya Arya Kudiran sama Joko Libah. Makanya di atas sana ada Kudiran dan Libah. Itu seperti itu. Lalu langsung terjun ke, nah si pendekar bayaran ini langsung dipukul, das, terpental muntah darah. Itu langsung dilarak itu, ditarik sampai ke ujung sana, lalu dipasrahkan kepada pasukannya. Bawa ini tuanmu pulang. Jangan sampai berani datang ke sini lagi. Kalau berani datang ke sini lagi, kalian akan tidak selamat. Itu seperti itu. Nah, itu termasuk Mbak Rekso di sini. Ini Sendangmayang. Lanjut ya ini ya. Kita lanjut. Lalu setelah pendekar bayaran ini kalah, dibawa pergi sama pasukannya. Lalu di sini Nyai Sendangmayang membangun pemukiman kecil. Ya gubuk lah, bukan rumah, bukan istana. Nah, setelah lama di sini ngomong sama pasukan-pasukannya, kalian harus melebur kepada masyarakat yang di area dekat-dekat sini. Silahkan bertani, silahkan berbaur dengan masyarakat luas. Kalau ada yang mau menikah sama masyarakat di sini, silahkan. Seperti itu, tidak apa-apa. Lalu kedua wilayah dipasrahkan kepada kedua ajudannya, Arya Kudiran dan Joko Libak. Saya titip wilayah sini, kamu wilayah sana, kamu wilayah sana, tapi jangan sesekali kalian itu merugikan masyarakat yang datang ke sini. Kalian harus membantu. Kalau mereka itu orang yang tidak mampu, kalian harus membantu, harus mempermudah mereka. Seperti itu. Lah, sementara saya akan bertemu dengan ibu saya, ibu kandung. Kalau di situ ibu kandungnya, gitu. Ibu kandung yang ada di pantai selatan. Seperti itu ceritanya. Lalu Nyai Sendangmayang ini pergi ke daerah pantai selatan.
di sana. Nah, sementara senopatinya itu yang dua, dia tinggal di sini, membaur dengan masyarakat, makanya di sini tidak ada bekas-bekas seperti apa ibaratnya rumah-rumah selayaknya istana maupun keraton zaman dahulu, itu tidak. Karena memang kehidupannya itu nyamar menjadi orang biasa, sehingga yang dibangun itu bukan istana, yang dibangun gubuk-gubuk untuk singgah. Makanya di sini tidak ada, hanya ada petilasan. Itu pun tidak banyak orang yang tahu. Dan ada versi yang lain juga, kenapa di sini menjadi tanah Sengkolo untuk orang-orang yang serakah, untuk orang-orang pemimpin-pemimpin yang dolim misalkan ya, yang seperti itu, para pendekar-pendekar yang apa memanfaatkan kesaktiannya untuk hal yang tidak baik. Mungkin juga karena pengaruh ada waliullah yang ada di desa sini juga. Seperti itu ya. Jadi para wali ini juga nggak ridho kan, seperti itu, nggak ridho juga. Nah itu ceritanya seperti itu, singkat ceritanya. Salah satu bau rekso yang ada di sini. Ini sangat banyak ya, sangat banyak. Ada juga yang di area Bukit Kukusan, di situ ada di bau rekso namanya Butarimba, itu juga ada di situ. Terusan di Batu Switak juga, di sana ada, konon di sana adalah istana-istana lah, istana-istana gaib itu, seperti itu. Di sana dijaga oleh Ki Bau Rekso namanya Sang Hyang Antaboga, wujudnya itu ular besar, seperti itu. Juga ada Nyai siapa lah, saya lupa namanya, Pandan Wulung. Pandan Wulung, nah iya benar, Pandan Wulung itu begitu. Terus ada juga kan kemarin juga ada ceritakan begitu ya. Terus seperti itu. Terusan ada juga yang di area Kulon sana, berarti pertama masuk di desa Cigadu, di sana ada Bau Rekso namanya Ki Jangkung sama ini Ki Wangsa. Itu bangsa halus ya, bukan bangsa manusia. Itu seperti itu ceritanya. Makanya kita di sini di desa kita itu harus berhati-hati. Seperti itu, harus berhati-hati. Jangan karena kita udah zaman modern, busit, tahayul apa, lalu kita arogan, kita tidak menghormati dengan makhluk lain yang ada di bumi ini, juga kita tidak menghormati alam kita. Itu jangan sampai seperti itu. Kita tetap sebagai orang Jawa, jangan hilang rasa Jawanya. Saya kira cukup ya. Pertemuan kita ini ya perlu panjang. Kalau kita bicarakan sampai sampai pagi, satu malam, satu hari, satu malam nggak cukup nih. Jadi cukup sekian dulu obrol kita sama Kang Romi dan juga Gusti Ontoseno di channel Anugerah Channel. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.